Setelah kita melihat seluruh dari 8 video yang sudah kita buat, bagaimana Tuhan itu memberikan iman dalam hati kita dan kita fokus kepadanya dan kita akan sampai kepada kesempurnaan. Demikian juga kita dimeteraikan, bahkan day by day proses berkehidupan itu Dia datang dan memberikan Dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi kita. Bahkan kita didandani sedemikian menghadapi kehidupan ini, sampai dengan pada bagian yang terakhir kita bisa lihat finishing well, di mana apa? Kalau kita bisa melihat dia mengakhiri perlombaan yang baik, yaitu Paulus yang menyatakannya, dan dia sudah mengakhiri pertandingan dan dia sudah memelihara, menjaga imannya. Itu bicara tentang kesetiaan. Dan itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sampai pada part kelima, di mana di sini kita akan sampai pada bagian yang terakhir. Dan bagaimana membangun rohani kita adalah sampai dengan finishing well. Finishing well dalam pengertian bahwa kita menyelesaikan semua dengan baik dan Tuhan sangat dimuliakan dan Tuhan sangat senang. Dan ketika kita datang dan Dia berkata, hambaku yang baik dan yang setia. Itu yang kita inginkan pada bagian yang terakhir ini. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat keseluruhan daripada 8 video yang sudah kita lihat bersama. Bagaimana proses mengenali Yesus secara pribadi sampai kita itu melimpah dalam berjalan dengan Tuhan, melimpah dengan syukur karena melihat semua apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Dan setiap saat syukur itu kita nyatakan dalam kesaksian hidup kita secara verbal, dan kita boleh bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan itu menyertai kita. Dan pada bagian yang selanjutnya, ketika kita bicara garansi, setelah kita melimpah dengan syukur, bagaimana menggaransi untuk supaya kita sampai pada akhirnya, itu pertama adalah ketika kita melihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, di mana Tuhan itu yang membawa kita dalam iman, dan terus Dia akan membawa kita dalam pergumulan dengan Dia sampai dengan menyempurnakan akan iman kita. Dia sebagai perfecter dan juga Dia sebagai founder. Nah, kemudian pada bagian kedua kita ingat bahwa Roh Kudus itu dimeteraikan ketika kita percaya kepada Yesus. Dan ketika meterai itu adalah cap kepemilikan bahwa kita milik Kristus dan tidak akan pernah berubah. Karena secara status kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang ketika kita berjalan dalam pergumulan selama kita menantikan Tuhan datang, dalam pengertian Tuhan datang kedua kali atau Tuhan datang menjemput kita menyelesaikan hidup ini, maka Tuhan akan apa? Dia akan menjadi God is my provider. Dia menjadi Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Bahkan kita didandani sedemikian sehingga apa? Investasi yang Dia tanamkan itu betul-betul Dia jaga sampai dengan pada akhirnya. Dan pada yang terakhir seperti apa, itu yang akan kita lihat pada video kita pada hari ini. Saudara yang terkasih, ketika kita bicara semua seperti ini, pada 2 Timotius, saya mengajak kita untuk melihat 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ada 3 frasa yang akan kita lihat. Dikatakan dalam bahasa frasa itu, dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai ton, kalon, agona, egonismai. Ya. Nah, apa artinya? Ya, ton itu artinya the good. Jadi kalau kalon itu baik, the good artinya ada sesuatu yang baik, yang karakter yang mulia, karakter yang terhormat yang kita kerjakan dalam hidup kita. Lalu dikatakan tentang agona. Agona itu fight, struggle, perlombaan, kita berjuang. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bilang egonismai adalah to contend for a prize. Artinya apa? Saya bersaing untuk hadiah. Jadi, Paulus dalam frasa pertama ini mau mengatakan bahwa saya sudah berjuang dengan baik, ya, secara baik, dengan mulia dan terhormat. Saya melakukan dalam kehidupan saya
Untuk apa? Saya bersaing untuk dapat hadiah. Ya. Dia mau katakan, dan hidup kita harusnya seperti ini juga, bahwa kita bersaing untuk mendapatkan hadiah. Sampai terakhir itu kita tetap terus mengharapkan hadiah yang Tuhan sediakan. Kita tidak bisa lepas mata kita dari penyediaan Tuhan yang luar biasa pada akhir hidup kita, ya, pada ketika kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan frasa yang kedua, aku telah mencapai garis akhir, itu dikatakan sebagai ton dromon teteleka. Ton dromon teteleka atau the race, ya. Jadi ada dromon itu adalah race, ya, perlombaan. Suatu dalam konteks Yunani pada saat itu adalah berlari, perlomba berlari atau atletik, ya, yang biasa mereka lakukan di Koloseum, ya. Di mana orang-orang itu berlomba dan hanya punya satu pemenang, ya, satu yang mendapatkan mahkota. Nah, dikatakan the race, jadi perlombaan. Nah, teteleka itu artinya apa? Itu artinya to bring to end, complete. Akhirnya apa? Dikatakan bahwa aku sudah menyelesaikan, mengakhiri, melengkapi, memenuhi akan perlombaan itu. Jadi Paulus mau mengatakan, aku telah capai garis akhir, aku sudah selesai. Karena RIA itu perfect, indikatif aktif, gimana dia sudah berlomba demikian dan dia sudah capai garis akhir. Artinya apa? Dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Dia sudah selesai dengan dunia ini, ya, dalam perlombaan yang luar biasa, di mana itu berlomba untuk mencapai garis akhir. Di mana pada bagian yang terakhir dikatakan ten pistin tetereka, ya. Ten juga sama, the pistin, dan jadi dikatakan tentang the faith, ya, iman itu sudah apa? Sudah tetereka, ya, dikatakan demikian. Aku sudah jaga iman itu sampai aku pelihara, aku lestarikan dan tetap utuh akan iman itu. Dan dia katakan, aku telah memelihara iman. 3 hal inilah yang membuat kita bisa menyelesaikan garis akhir. Kita bisa menyelesaikan hidup kita bisa melakukannya dengan baik. Finishing well. Saudara, kalau kita lihat dari yang kita bicarakan sebelumnya, ya, di mana Tuhan itu membawa kita ke dalam iman, dan dengan fokus kita bisa sampai sempurna karena Dia bawa dalam kesempurnaan. Dia meteraikan kita dan Roh Kudus sebagai garansi miliknya, kepunyaannya. Sehingga dalam proses kita sebagai kepunyaannya, Dia tatain, Dia sediakan, Dia supply bagi kita, dan Dia dandani kita sedemikian rupa. Dan pada akhirnya, ya, kita bisa melihat bahwa Paulus mencontohkan dirinya, dia sudah mengakhiri perlombaan yang baik karena hadiah yang dia lihat. Bahwa dia tetap mengharapkan Tuhan memberikan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Dan dia katakan, aku sudah selesai, aku sudah menyelesaikannya. Dan aku sudah memelihara atau menjaga iman. Ini bicara tentang kesetiaannya, imannya tetap utuh dalam menyelesaikan semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Saudara, saya mau katakan ini seorang yang istimewa sekali, Paulus. Dia melihat semua dalam bentuk yang luar biasa ketika harus menyelesaikan semuanya juga sampai dengan baik. Saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Ini adalah apa yang terjadi setelah ayat 7. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, Paulus itu dengan luar biasa ketika pada hari akhirnya dia menyatakan seperti ini. Aku tetap menjaga semuanya dengan baik. Ini adalah ketika hari-hari terakhir, ketika dia sebelumnya akan dihukum. Dan dia katakan, Tuhan itu tidak memberikan kita roh ketakutan. Kita punya kekuatan, keberanian, ada cinta, pikiran yang jernih. Dia bilang seperti itu. Dan dia bilang, jangan malu bersaksi dalam nama Allah kita, karena nama Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Ya, jangan malu karena aku juga seorang tahanan. Dia mengingatkan kepada kita, Kristus bangkit dari kematian itu, dia keturunan Daud, dan banyak sekali yang sudah dia ceritakan di dalam surat-suratnya. Nah, ini kata-katanya yang terakhir.
Tetapi firman itu tak terbelenggu, walaupun dia akan mati. Nah, dia katakan dia sudah dituangkan sebagai minuman sungguhan, ya, tercurah darahnya. Karena apa? Ketika dia bersaksi di hadapan kaisar, dia tidak diterima, dan akhirnya dia bilang, ini masanya, saatnya dia akan pergi. Karena apa? Dia sudah menceritakan Yesus kepada seluruh dunia melalui Roma yang menguasai dunia pada saat itu. Dan ini kata-kata yang luar biasa yang terakhir dia katakan seperti ini. Di hadapan banyak sekali orang, aku telah bertanding dengan baik, aku telah menyelesaikan lomba, aku tetap menjaga imanku. Dan dikatakan mahkota kebenaran tersedia. My Lord. My God. Saudara, apa yang Rasul Paulus nikmati? Dia dapat mahkota kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan baginya. Saya mau kita merenungkan semuanya ini, bahwa apa? Kalaupun hidup kita baik, ya, dan sebagainya, tetapi kita harus juga mencapai akan finishing line, menjaga iman kita tetap utuh. Kita terus berlomba melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau tutup ini dengan kata-kata yang luar biasa ketika frasa itu, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, kita juga akan mendapat mahkota yang sama. Apa artinya dari merindukan kedatangannya? Diterjemahkan dalam Inggris, that have loved his appearing, ya. Artinya apa? Bahwa kalau di sini dikatakan merindukan kedatangannya, bahwa memang benar kita harus punya cinta. Love ini agapao. Artinya apa? Cinta kasih yang murni kepada Tuhan itu harus kita bangun terus dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Dan kenapa diterjemahkan merindukan? Karena cinta itu kemudian his appearing. His appearing itu dari kata epiphania. Jadi epifani, kehadirannya, kemunculannya dalam hidup kita. Artinya apa? Orang-orang yang akan mendapatkan mahkota kebenaran itu adalah mereka-mereka yang rindu selalu akan appearing. Artinya epiphania, bahwa apa? Tuhan itu datang dalam hidup mereka. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Paulus juga katakan, misalnya dalam surat Ibrani, mata yang terfokus kepada Tuhan. Itu sama juga artinya dengan hati yang terpaut kepada Tuhan, merindukan kehadiran Tuhan, selalu senantiasa merindukan kehadiran Tuhan. Jangan karena kita bekerja selama seminggu lalu kita melupakan Tuhan, nanti ingat Tuhan pada waktu hari Minggu ketika kita ibadah. Tidak demikian. Setiap hari cinta Tuhan, kerinduan akan Tuhan itu harus kita bangun. Mata kita terfokus pada Kristus. Itu yang harus kita bangun. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu juga yang ditunjukkan oleh Paulus untuk menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Saya ingat beberapa teman-teman kita yang luar biasa menyelesaikan akan hidupnya sampai dengan terakhir dengan indah. Pendeta Gerson Cianini, ya, melayani sampai umur 82 tahun, ya, kalau nggak salah. Dan sungguh-sungguh melayani sampai dengan Tuhan memanggilnya. Rekan kita juga, yaitu Bapak Dodo Kotambonan, melayani dalam puji-pujian yang begitu luar biasa. Sampai ketika dia meninggal, dia menyelesaikan semua yang harus dia selesaikan. Kami punya program kerja pada tahun itu. Dan ketika program kerja itu sudah selesai dan siap dilaksanakan, ketika rapat terakhir itu, dia meninggalkan kita. Ya. Ibu Marta Lawa Sobarjo, itu juga demikian. Rekan sesama presbiter yang luar biasa. Karena apa? Dia bukan ibu rumah tangga biasa, tetapi ketika dia menjawab iya dengan segenap hati menjadi presbiter, apa yang terjadi? Dia sungguh-sungguh, dia melakukan tugasnya. Ada orang meninggal, dia datang melayani. Ada rumah ibadah dimanapun dia ada, walaupun dia seorang janda, ya, tetapi dia mengerjakan itu dengan baik. Demikian juga dengan Bapak Arnold Tobing, ya, maupun juga Regina atau Ibu Aca. Masing-masing mereka anggota Pronimus Ministry. Dan saya melihat kehidupan yang Tuhan bawa sampai dengan akhirnya mereka bisa finishing well dengan baik.
Dan saya berharap semua ini juga mengarahkan hati kita untuk Tuhan, untuk melihat bahwa ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi mereka yang terus-menerus cinta Tuhan, rindu Tuhan. Kerinduan itu yang membawa kita terus-menerus dalam Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Dan kita melakukan semua kebaikan yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita untuk menunjukkan kita akan mencapai finishing well. Tuhan menyertai dan memimpin kita, mendandani kita dengan luar biasa. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin teguh dan semakin kuat dalam perlombaan untuk mencapai garis akhir yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.